Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang dicurahkan kepada kita, rahmat dan kasih sayangnya yang tercurahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertatap muka, masih dapat bermuwajahah, masih dapat berkumpul, masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu bersama-sama untuk berdoa dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya niat kita dan hajat kita atau kebutuhan kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita ucapkan sholawat tersebut dan kita curahkan sholawat tersebut ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga berkahnya kita berselawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita yakin, ya, kita yakin tanpa pertolongan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita akan tidak tahu nanti nasib kita. Ya. Ada yang sudah tahu nasibnya Pak nanti di akhirat? Belum lah ya, belum. Nah, karena kalau kita evaluasi, kita hitung-hitung ibadah kita atau amal kita dalam kesehariannya, itu mungkin baiknya sama tidak baiknya itu banyak, Pak.
banyak tidak baiknya. Pahala dengan dosa kira-kira banyak mana? Banyak dosa. Karena itu sudah wajar dan sudah barang tentu kalau kita seharusnya selalu memperbanyak berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan sendirinya kelak liyamil masar nanti kita akan mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pada malam hari ini sebelum kita melaksanakan rutinitas kita ya bersama-sama berdoa dan bermujahadah, maka sedikit untuk menambah keberkahan majelis ini, jadi akan saya sampaikan sebuah ilmu yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan insya Allah ada manfaatnya. Yang saya sampaikan ini adalah penting ini Pak. Ini wasiat ya, wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan khususnya di saat itu kepada sahabat Ali ya. Yang wasiat ini terangkum di dalam kitab Wasiatul Mustafa ya, wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, dan ini tertuju kepada kita semua, bukan hanya kepada Mas Ali saja, bukan ya, bukan hanya kepada Mas Ali saja, bukan, juga kepada Pak Wuji, Pak RT ya kan, Pak Firman, Pak Rifi, semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Wasiat ini ada kaitannya dengan ayatus sabi'ah, amalan yang kita baca setiap malam Jumat untuk rutinitas kita ini ya, walaupun toh tidak semuanya ya. Tujuan kita memberikan bahasanya tausiah atau mau'izatul hasanah atau ilmu kepada bapak-bapak yang ada kaitannya dengan amaliyah yang kita kerjakan setiap harinya, terutama setiap malam Jumat ini, walaupun itu tidak sama, agar bapak-bapak ngerti tujuannya. Apa sih maksudnya? Ya. Jangan hanya sekedar sekedar dibaca-baca saja. Ya. Tapi paling tidak tahu artinya. Ya. Supaya kita tahu arahnya. Apa sih yang kita baca ini? Apa sih maknanya? Ada nggak dasarnya? Kita lihat tausiah ataupun wasiat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, idza aradta hajatan, ketika engkau mempunyai sebuah hajat atau katakanlah banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak hajat dalam kehidupan sehari-hari engkau wahai Ali, faqra ayatal kursi, maka hendaklah memperbanyak membaca ayat kursi. Ada enggak di ayatus sabi'ah? Ada enggak di ayatus sabi'ah? Berapa kali bilangannya? 7 kali. Ya jangan monoton 7 kali saja, bila perlu sebanyak-banyaknya ya. Mau dibaca 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali, semakin banyak dibaca semakin bagus dan semakin banyak pahalanya. Maka dengan memperbanyak membaca ayat kursi tersebut, hajat engkau wahai Ali akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ali punya hajat gak? Ali punya hajat gak? Pengen apa? Pengen? Ya banyak Pak Ustadz yang pengen nikah, kayak pengen rumah, pengen mobil, pengen motor, pengen kerjaan, macam-macam lah ya. Kita semua punya hajat gak? Punya kebutuhan gak? Punya keinginan gak? Insya Allah banyak sekali. Maka sadarlah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kalau kita pengen terkabulkan hajat kita, memperbanyak membaca ayat
kursi. Kemudian kata Kanjeng Nabi, wad'ullaha fil humum wal kurub, dan berdoalah engkau wahai Ali fil humumi, di dalam keadaan kesusahan, wal kurubilan, dalam keadaan kesedihan. Wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Ya. Atau perbanyaklah wahai Ali membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ada enggak? Ada enggak di situ? Dibaca berapa kali? Itu perintah daripada Kanjeng Nabi, wasiat daripada Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, juga terhadap kita semua. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, ketika kita dalam keadaan kesedihan, bingung, lontang-lantung, tidak punya kerjaan, nyari kerjaan susah, ya, pengen punya motor nggak punya motor, pengen punya istri nggak dapat istri katakanlah, apalagi banyak lah. Pengen usahanya lancar, ya, pengen bengkelnya enggak, kalau Pak Heru enggak, karena ini enggak minta aja udah pusing dia ngatur waktunya. Maghrib baru selesai, ya, pinggangnya sampai mau putus-putus aja. Ya, kalau kita merasa dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, prihatin, pengen ini tak bisa, pengen itu tak punya, ya, macam-macam keinginan kita tidak terkabulkan, sehingga kita jadi sedih, sehingga kita jadi bingung, sehingga kita jadi galau. Maka kata Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, tentunya juga tertuju kepada kita semua, perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya, wahidat yang maha hak, wahidat yang maha berdiri, ya, wahidat yang maha kuat, bi rahmatika astaghis, dengan rahmat panjenengan ya Allah kami memohon pertolongan. Tinggal permohonannya apa? Memohon pertolongan, ya Allah mudah-mudahan cepat-cepat punya istri, ya, Jordan ya, yang masih muda, ya kan. Nah, jadi tak usah pakai mahabbah Jepang, pakai mahabbah Arab saja. Apa mahabbahnya? Doa tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya, dengan rahmat panjenengan ya Allah kami mohon pertolongan, mudah-mudahan engkau secepatnya berikan kami istri. Itu. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sebagian kecil daripada wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Ali. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpenting, semua doa-doa tadi itu bagus, ya. Baca ayat kursi bagus, baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis juga bagus. Yang kurang bagus itu adalah bagaimana kita yang kurang bagus itu kita tidak mau berusaha untuk membersihkan sesuatu yang bisa menunjang untuk cepatnya terkabulnya doa kita. Paham Pak? Ya. Semua doa bagus, insya Allah diijabah oleh Allah, baik itu sholawat Jibril, sholawat Nariyah, kemudian ayat kursi, kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, kemudian juga ada bacaan surat Yasin, ya. Semua berkaitan dengan doa-doa kita, dan semua berkaitan dengan kebutuhan kita, ekonomi kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Namun yang tidak bagus itu kita tidak mau berusaha untuk mencari bagaimana mempunyai suatu amalan atau suatu amaliyah yang bisa mempermudah tercapainya doa kita.
bisa cepat terkabulkannya doa kita. Ini lagi-lagi sering kali saya sampaikan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu wahai hambaku kepadaku, niscaya permintaanmu akan aku kabulkan. Ini kadang-kalanya kita protes sama Allah. Gak kurang-kurang saya minta nih ya Allah, tapi kok belum terkabul sampai sekarang. Nah, yang kita urusin urusan Allah saja, sementara urusan kita sendiri tidak pernah kita urusin. Salahku apa? Kurangku apa? Apa yang menjadi pendorong untuk doa ini supaya cepat terkabulkan itu bagaimana? Ini sering juga saya sampaikan. Nah, karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan, dan sekaligus malam ini saya ijazahkan kepada bapak-bapak semua. Qabil itu. Nah, dibaca terus ayat kursinya, dibaca terus ini doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini betul-betul wasiat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Ali, dan lumunturnya atau tertujunya juga kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga sekali lagi kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita, apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang jadi keinginan kita, semoga berkah daripada pembacaan ayat kursi dan juga berkah daripada pembacaan doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits yang kita kerjakan setiap malam Jumat ini, semoga diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.